Bayangkan setiap minggu ada uang masuk 2 juta sampai 2,5 juta dari kandang kecil di halaman rumah. Bukan wacana, bukan mimpi. Ini skenario nyata yang bisa dicapai pemula. Kalau langkahnya tepat. Di video ini, ternak ayam ED bongkar runtutan praktiknya dari nol sampai cuan rutin mingguan. Siapkan catatan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses untuk sahabat ternak ayam ED dimanapun berada. Saya akan memandu dari persiapan lahan, rancangan kandang, pemilihan indukan, alur produksi telur hingga DOC, skema pembesaran, manajemen pakan hemat, sampai taktik penjualan, agar target pendapatan 2 juta sampai 2,5 juta per minggu bisa tercapai dan berkelanjutan. Semua berbasis pengalaman lapangan. Disesuaikan untuk pemula yang modalnya terbatas, namun mau disiplin. Yang pertama, urusan tempat. Idealnya sediakan area minimal 8 kali 8 meter. Tidak harus bentuk persegi, yang penting luasan bersihnya mendekati angka itu. Hindari lokasi padat penduduk. Area rawa, atau titik yang sering becek dan lembab. Udara harus mengalir, akses air bersih mudah, dan aman dari predator seperti kucing, anjing, biawak, serta tikus. Jika yang tersedia hanya sisi belakang rumah, tetap bisa jalan, tapi waspadai bau amonia dan kebersihan. Kuncinya, kering, bersih, sirkulasi udara bagus, dan jarak aman dari tetangga. Kedua, rancangan kandang. Minimal butuh 3 tipe kandang. Kandang koloni induka, kandang brooding atau box tutup rapat untuk DOC, dan kandang pembesaran. Kandang koloni bisa dibuat sistem panggung atau sistem lantai tanah kering. Untuk target pendapatan mingguan, komposisinya realistis dan efisien adalah 5 kabin indukan. Tiap kabin diisi 1 pejantan dan 4 betina. Dengan begitu total ada 5 pejantan dan 20 betina aktif produksi. Ukuran per kabin fleksibel. Yang penting nyaman, kering, mendapat sinar pagi, dan ada area bertalur yang bersih. Kandang brooding tutup rapat dibuat dari triplek tebal 6 mm agar tidak mudah melengkung, lantai ram 1 inci untuk menjaga kering, plus lampu penghangat. 2 unit brooder akan sangat membantu rotasi. Kandang pembesaran bisa model panggung memanjang, kapasitas puluhan ekor per sektor dengan kepadatan wajar agar pertumbuhan tidak terhambat. 3. Mesin tetas. Kapasitas 150 butir sudah cukup untuk memulai siklus rutin. Fokus pada stabilitas suhu, kelembapan, dan ventilasi. Stabil itu lebih penting daripada besar. Dengan 1 mesin kapasitas menengah ditambah alur pemasukan telur yang terjadwal, Anda sudah bisa mengatur gelombang menetas mingguan sehingga stok bibit tidak pernah putus. Keempat, strategi modal bahan bangunan. Jangan paksakan semuanya baru. Cari limbah kayu dari somet atau molding, gunakan rangka bekas layak pakai, dan beli yang harus baru seperti kawat ram, sekrop, fitting lampu, dan sink secukupnya. Pengalaman kami, 1 seksi kandang pembesaran plus 1 kabin induka bisa jadi di bawah 1,5 juta jika memanfaatkan sumber daya lokal. Total awal untuk 5 kabin induka, 1 seksi pembesaran, 2 brooder, dan 1 mesin tetas buatan sendiri biasanya masih di bawah 8 juta sampai 9 juta. Sangat bergantung harga bahan di daerah masing-masing. Kelima, perekrutan indukan. Ini bukan soal mark ayam, tetapi soal kesiapan reproduksi dan postur. Ambil betina usia 8 sampai 9 bulan yang sudah masuk puncak produksi, sehat, aktif, dada teraba penuh, tulang panggul lentur, dan tanpa cacat. Pejantan pilih yang tegap, jambul dan pial cerang, agresif tapi tidak brutal, serta kaki kuat. Boleh ayam kampung asli, boleh silangan kampung unggul lokan, boleh tipe KUB atau sentul seleksi bila tersedia. Kuncinya induk betina 20 ekor dan pejantan 5 ekor yang match karakternya. Jangan tumpuk terlalu banyak betina pada 1 jantan karena fertilitas turun. Keenam, manajemen pakan cerdas. Biaya pakan adalah beban terbesar dalam peternakan. Targetnya sederhana. Kualitas nutrisi harus cukup, tapi biaya ditekan.
Rancang komposisi dasar pakan indukan dari konsentrat petelur pabrik dalam porsi moderat dicampur bahan lokal murah seperti dedak padi halus, ampas tahu segar, dedak jagung atau jagung giling, ampas kelapa, plus hijau. Jangan asal murah, tetap jaga protein kasar minimal untuk indukan agar produksi telur tidak ambruk. Untuk DOC dan starter, tetap utamakan pakan pabrik halus selama 3-4 minggu pertama agar tumbuh seragam. Setelah itu transisi ke campuran yang lebih hemat secara bertahap. Sisipkan fermentasi bahan serat seperti onggot atau dedak dengan probiotik bila nyaman dan sudah terlatih. Tujuannya menyehatkan usus dan memperbaiki serapan nutrisi. Namun ingat prinsipnya, apapun yang difermentasi jangan berlebihan air, tidak asam menyengat, dan harus habis dalam hari yang sama. Ketujuh, alur produksi telur, seleksi, dan penetasan. 20 betina tidak akan bertelur 100% setiap hari. Rata-rata realistis harian berkisar 60-75% pada fase stabil. Ambil angka konservatif 15 butir per hari dari total populasi. Kumpulkan 3-4 hari. Anda punya 60 butir. Lakukan seleksi sederhana, pilih bobot di atas 38 gram. Bentuk normal, kulit telur halus bersih. Ruang udara tidak berlebihan. Yang ringan dan terlalu kecil digoreng saja, jangan dipaksakan masuk mesin. Masukkan telur ke mesin setiap 7 hari agar ritme menetas bertahap. Catat tanggal masuk, lakukan pembalikan sesuai standar, dan lakukan pengecekan piping menjelang menetas. Dengan satu mesin kapasitas 150 butir dan ritme 60 telur per minggu, siklus akan bergulir rapi. Kedelapan, phase brooding dan pembesaran. Begitu menetas, DSC masuk brooder tutup rapat dengan lampu penghangat. Hari pertama cukup minum air gul, sangat encer untuk energi dan pengenalan tempat minum. Lalu segera pakan starter halus. Lantai alas kertas bisa dilapi agar ganti cepat dan kering. Jaga suhu. Perhatikan perilaku DOC, jangan sampai menumpuk di sudut. Usia 30 hari pindahkan ke kandang pembesaran yang kering dan berventilasi baik. Pegang ritme panen umur berdasarkan target pasar. Untuk pasar ayam kampung pedaging harian, bobot 8-9 ons hingga 1 kg pada usia 2,5-3,5 bulan itu umum. Jangan terlalu padat, karena kepadatan tinggi memperlambat pertumbuhan dan memicu penyakit. Kesembilan, kebersihan kandang, biosecurity, dan pencegahan penyakit. Disinfeksi terjadwal itu wajib. Cuci tempat pakan dan minum setiap hari. Sapu kotoran, dan keluarkan kompos ke titik penampungan. Lakukan pengasapan ramah lingkungan dari sabut kelapa dan daun kering untuk menekan serangga dan vektor penyakit, terutama sore hari saat ayam tenang. Batasi keluar masuk orang ke area kandang. Bila baru mengunjungi kandang orang lain, ganti alas kaki dan semprot desinfektan sebelum masuk. Pisahkan ayam sakit di kandang karantina kecil. Observasi intensif dan hentikan kontak langsung dengan kawanan sehat. Ramuan herbal sederhana seperti bawang putih, jahe, kunyit, dan gula merah sebagai booster bisa dijadwalkan mingguan. Obat kimia tetap ada tempatnya, tetapi jadikan opsi terakhir setelah pencegahan dilakukan dengan disiplin. 10. Simulasi arus produksi dan pendapatan. Dengan ritme seleksi dan tetas 60 butir per minggu, asumsi daya tetas konservatif 60-70%, Anda akan punya 36-42 DOC setiap minggu. Kalikan 4 minggu, tersedia sekitar 144-168 ekor DOC bulanan yang masuk jalur pembesaran bergelombang. 3 bulan kemudian, gelombang pertama siap panen. Di minggu-minggu awal panen, jumlah mungkin baru 15-20 ekor per minggu. Jika harga jual rata-rata 50.000 per ekor hidup, pendapatan kotor mingguan 750.000 sampai 1 juta. Ini fase pemanasan. Begitu gelombang kedua dan ketiga menyusun, angka per minggu bisa naik ke 40-50 ekor. Di titik itu, pendapatan kotor per minggu 2 juta sampai 2,5 juta tercapai. Kuncinya adalah kontinuitas menetas
disiplin brooding, dan mortalitas pembesaran yang rendah. Ke-11, strategi penjualan. Jangan tunggu ayam penuh kandang baru cari pembeli. Dari awal bangun jaringan kecil. Kenalkan diri ke warung makan yang butuh ayam kampung, pedagang pasar, pengepul langganan, hingga penjualan langsung ke tetangga. Melalui grup pesan, temukan kombinasi jalur yang membuat serapan stabil. Untuk DLC yang seragam dan sehat, Anda juga bisa menjual sebagian ke pemula lain sebagai tambahan arus kas. Buat catatan sederhana, siapa membeli berapa, pada harga berapa, dan minta umpan balik, agar kualitas makin mantap. Ke-12, efisiensi harian. Atur jadwal harian yang rapi. Pagi cek brodel, ganti air, isi pakan, sapu kotoran, kumpulkan telur, dan catat. Siang cek suhu dan kepadatan. Sore pakan kedua, bersihkan sisa pakan basah. Semprot ringan area bechen, dan pengasapan singkat bila perlu. Setiap akhir pekan lakukan pembersihan berat. Dengan ritme ini, Anda bisa menjalankan kandang rumahan sambil kerja lain, karena pekerjaan terdistribusi dan tidak menumpuk. Ke-13, kontrol biaya pakan. Jangan biarkan pakan alternatif justru jadi mahal, karena jarak dan tenaga. Survei pemasak terdekat. Buat langganan ampas tahu, dedak jagung, dan hijauan dari pasar. Hitung ongkos angkut, pastikan margin tetap sehat. Untuk DOC dan starter, jangan kompromi pada kualitas. Setelah kuat, barulah Anda hemat bertahap. Amati bobot mingguan beberapa sampel, agar penghematan tidak memukul pertumbuhan. Ke-14, target dan evaluasi. Tulis target mingguan realistis. Misal pekan pertama panen 12 ekor, pekan kedua 15, pekan ketiga 20, dan seterusnya. Catat yang tercapai dan penyebab selisih. Bila mortalitas naik, cari sumber masalah di kandang, pakai, atau cuaca. Bila bobot kurang, tinjau komposisi pakan dan kepadatan. Peternakan yang kuat itu tumbuh dari kebiasaan mencatat dan mengevaluasi. Ke-15, mental dan ritme bertahap. Jangan langsung memborong 100 indukan. Bila baru belajar, 20 betina dan 5 pejantan adalah skala belajar yang ideal untuk memutar siklus dan mulai merasakan ritme panen mingguan. Setelah 6 bulan stabil, barulah tambah mesin tetas kedua. Tambah 2 brooder lagi. Tambah 1 seksi pembesaran. Lalu naikkan indukan bertahap menjadi 30-40 betina. Dengan cara bertahap, tubuh Anda terbiasa ritme kerja, modal mengalir dari laba, dan kesalahan bisa diperbaiki tanpa kerugian besar. Penutup, mencapai pendapatan 2 juta sampai 2,5 juta per minggu bukan perkara sulap, tapi perkara sistem. Lahan yang layak, kandang fungsional, indukan yang tepat, pakan hemat bernutrisi, kebersihan ketat, ritme penetasan mingguan, mortalitas rendah, dan pasar yang dijaga hangat. Susun semua jadi kebiasaan. Hasil akan mengikuti. Jika panduan ini bermanfaat, dukung terus ternak ayam ED dengan menekan suka, berbagi ke sesama peternak, dan berlangganan agar tidak ketinggalan materi berikutnya. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita belajar bareng, saling menguatkan, dan tumbuh bersama. Semoga kandang Anda produktif, ayam sehat, dan rezeki mengalir setiap pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.